Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah berikutnya qala al-mu'allif. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fih. Hikmah sebelumnya adalah mata a'taka asyhadaka birrahu wa mata mana'aka asyhadaka qahrahu fa huwa fi kulli dzalika muta'arifun ilaik wa muqbilun biwujudi lutfihi 'alaik. Kalau Allah memberi, maka Allah mempersaksikan atau ingin Allah itu kenal, ingin engkau mengenali kebaikannya, dan manakala Allah tidak memberi atau memberikan penundaan, Allah sedang menunjukkan kuasanya. Dua-duanya adalah cara Allah memperkenalkan diri kepadamu. Dan memang ia hendak menjumpaimu dengan lutfun, dengan latifnya, dengan cinta kasihnya kepadamu. Jadi diberi atau tidak diberi sama saja. Berikutnya adalah innama yu'limukal man'u. Man'un dalam arti penundaan, tidak dikasih, tidak diberi, atau dicegah sama sekali. Innama yu'limuka. Sesungguhnya yang membuatmu sakit, menderita, yang membuatmu terpuruk, meringkuk ya, terhadap man'un itu, berlarut-larut terhadap man'un, terpuruk, meringkuk, berlarut-larut terhadap man'un atau pencegahan, ketertundaan, tidak adanya pemberian, dicabutnya hak-hak dan fasilitas, semata-mata li'adami fahmika, karena ketidakpahamanmu, karena kurangnya pemahamanmu, tidak adanya pemahaman. Anillahi terhadap Allah, kuasanya, hukum-hukumnya, mekanisme yang berlaku, yang diberlakukannya, fihi terhadap man'un. Jadi hikmah ini adalah seni memahami derita Allah itu yang diberikannya, dianugerahkannya kepada kita dalam rangka proses pendewasaan diri. Orang tidak bisa langsung berumur 25, 27, 28 dan seterusnya, yang mengalami fase-fase umur yang membuatnya dewasa. Innama yu'limukal man'u ayyuhal murid. Sesungguhnya yang membuatmu menderita wahai murid, membuatmu sedih, bermuram durja tadi terhadap al-man'u, man'un ini dalam istiqoq bisa dibaca ni'am juga ya, nikmat juga. Tidak diberi, ditunda, dirampasnya hak-hak kita, fasilitas yang tadinya diberikan kepada kita wahai murid, li'adami fahmika 'anillahi fi, ai fi halil man'i, ketika terjadi atau manakala engkau mengalami al-man'u. Jadi kita menderita karena tidak paham, itu saja. Kita sedih karena tidak mengerti. Dan kalau ditanya kesedihan yang kita alami ini kesedihan apa? Apa sih kesedihan itu? Kadang kita juga tidak ngerti. Sedih dalam rangka apa? Nah, ini kita belajar memahami kesedihan itu pada saat yang sama belajar menggunakan perspektif yang berbeda. Ini man'un. Man'un boleh jadi bukan man'un kan ya? Boleh jadi ini auto. Mari kita memahami ini dulu untuk kemudian kita memahami dengan perspektif berbeda. Perspektif berbeda itu ini kita jadikan kacamata.
Kalau Dayat melihatnya BH jelas itu. Loh. Kita jadikan kacamata. Baik. Ini dia kacamatanya. Idlau futiha laka babul fahmi, kalau dibuka, disingkap. Artinya manusia mendapatkan futuh, dibuka katup-katup intelektual dan spiritual berupa pemahaman. Hina idin, ketika itu, artinya ketika mengalami al-man'u, ketercegahan, penundaan, atau tidak adanya pemberian, maka latalazzazta, engkau justru merasa nyaman. Tirainya dibuka, berarti kacamata diganti ini. Tirainya dibuka. Bihi, dengan man'un itu. Baik, apa sih kacamatanya? Mari kita buka kacamata pertama. Famin jumlatil fahmi, maka sebagian dari kacamata atau perspektif atau point of view, sudut pandang, POV. Jadi kita bicara POV ini ya, point of view. POV, kita akan bicara POV yang pertama. POV yang pertama adalah dalam man'un ini ya, antafhama annahu yuridu bidzalikal man'u. Memang Tuhan menghasrati itu, Tuhan menghendaki itu. Kamu harus tahu, harus paham bahwa Tuhan menginginkan itu, memberikan, menganugerahkan man'un itu, memberlakukan itu, ayyuwaqifaka bibabihi, agar engkau tersungkur, agar engkau bersimpuh, agar engkau bermunajat, senantiasa mengetuk pintu kasihnya, pintu cinta kasihnya, pintu rahmatnya. Ini kan sedih gara-gara tua nggak kawin-kawin. Misalnya, dia supaya mengetuk pintunya Tuhan. Pertanyaan, kalau dikasih derita, hati kita terketuk enggak? Jangan-jangan hati kita tidak berpintu. Enggak, betul enggak itu? Jangan-jangan hati kita tidak berpintu. Tapi kan ada jendelanya, Pak. Makanya lewat jendela. Nah, Tuhan memberikan itu memang skenario Allah itu. Sama dengan manusia terlempar ke bumi. Yang faktisitas ya, yang menurut siapa Jean-Paul Sartre itu being itself ya. Atau das dengan sih. Tidak, itu sudah skenario Tuhan. Kita try out saja itu. Lalu digambarkan di buku-buku cerita Nabi Adam itu macam manusia purba. Wah, itu cerita mengada-ada menurut saya. Oke. Agar kita meneguhkanmu tadi diartikan itu, oke. Supaya kita semakin kokoh, concern, bersimpuh, tersungkur. Jadi Allah ini senang kalau kita menjumpainya, menghadapnya itu dengan rasa bersalah, dosa, merasa fakir tadi. Fakirnya si fakir tadi ya. Satu. Yang kedua, yu'alliquka, dan senantiasa agar kita bergantung, terpaut ya, mengandalkan bihi kepada Allah. Sehingga tidak lagi mengandalkan diri kita. Kalau itu sudah, ini masih poin pertama, masih kacamata pertama, perspektif pertama, POV yang pertama, tasiru min jumlati ahbabihi. Pada gilirannya atau konsekuensi logisnya, kita akan menjadi kekasih Tuhan. Termasuk golongan orang-orang yang dicintainya. Mencintai, kurang-kurang enggak kita itu? Pasti kurang. Sama dengan saya cerita mukhlis, kita membersihkan diri kita sendiri. Banyak kotor-kotornya, tapi kalau mukhlas, Allah yang membersihkan. Nabi Yusuf itu, innahu minal mukhlasin di Quran itu. Beda kalau Nabi Muhammad, juga kadang Nabi Muhammad ini kan Mustafa. Dari kata sofa, tadinya memang bersih. Dan memang tidak ada kotor itu. Kalau kholaso itu bersih, lalu ada kotoran karena pergaulan yang tidak baik, kenikmatit yang terlarang, dan lain-lain ya. Karena pergaulan-pergaulan yang tidak baik itu, maka kotor. Kemudian kita membersihkan, tentu kurang bersih. Tapi kalau Allah yang membersihkan, nanti akan menjadi bersih sebersih-bersihnya itu. Baik, fa'innahu idza habba 'abdan hamahu dunya. Kalau Allah mencintai seseorang, idza habba, jika mencintai Allah 'abdan pada seorang hamba, maknanya hamahu dunya. Allah akan memberikan perlindungan, proteksi agar ia tidak terpedaya oleh pengaruh-pengaruh dunia.
Ini bahasa yang diambil dunia. Bahasa dunia ini yang rendah ya. Kenapa kita menghasrati dunia? Ini kata Imam Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi. Padahal dunia ini hukuman bagi Nabi Adam. Ini loh hukuman, kok kita hasrati? Seharusnya hukuman penjara itu kita hindari seharusnya. Tapi bagaimanapun kita harus beranggapan dunia ini mazra'atul akhirah. Kalau kemarin pakai perspektif Imam Rafi'i, loh kalau bukan kita para pendosa siapa lagi? Nanti kalau tidak ada dosa, Tawwab itu nganggur, Ghafur nganggur, ya kan? Syafaatnya Nabi untuk apa? Ya untuk kita-kita dong. Itu untuk muka-muka seperti Lubis itu loh, yang mukanya prehistorik, prasejarah. Karena belum mengenal tulisan, betul nggak itu? Belum mengenal tulisan. Cara berpikirnya juga prasejarah dia. Contohnya, cara berpikir prasejarah itu, ya? Oke, lihat mukanya saja itu kan sudah prasejarah itu ya. Cara berpikirnya juga prasejarah. Kalau cara berpikir modern ya Ustadz Yani. Ustadz Yani ini begitu kenal seseorang itu dalam hal ini perempuan langsung menjadi pribadi yang masokistik, lebih senang menderita seperti ini. Masokistik ya. Kadang ditulis pakai K. Masokistik atau masokisme, kadang K saja tanpa H ya. Ini senang menderita. Ini sebenarnya sejak merkantilisme, bentuk penjajahan ekonomi ya, abad ke-15-16 di Eropa, bergeser ke Asia, ke Afrika dan seterusnya. Kemudian kita mengenal istilah 3G ya. Apa itu? Gold, glory, dan gospel. Gold ini ekspansi ekonomi, emas diambil, tambang sumber daya alam, terus glory, ekspansi politik, dia bikin kedudukan kolonisasi di situ, kolonialisme, lalu gospel, dikasih agama. Emasmu saya ambil, harta bendamu, sumber daya alammu. Jangan sedih, kamu nanti dapat kebahagiaan di akhirat. Satu paket kan 3G itu kan ya. Makanya kata orang-orang menurut Marx dan kawan-kawan, agama itu ya ciptaan orang-orang kalah saja. Agama nggak ada. Kalau bahasa Sigmund Freud, agama itu Oedipus kompleks. Agama itu nyembah leluhur. Oedipus kompleks. Ceritanya begini, ada bocil lah seperti Maulana ini, punya ibu cantik sekali itu. Jatuh cinta ke emaknya. Namanya juga cerita ya kan. Ada bapaknya di situ. Gimana ini? Maka dicarilah siasat untuk membunuh sang bapak. Kemudian bapak mati itu kelak menjadi nama kota Bangkalan. Matilah kau ya, Bangkalan itu. Betul ya Fauzi ya, yang kemarin dari sana. Betul, Liv? Jawab, cepat. Iya betul, jangan sesuai bibir saja. Betul, kalau enggak. Bangkalan. Matilah kau ya. Nah itu dia, bapaknya mati. Lalu disembah, dipuja, dikasih aroma-aroma setanggi, dupa, wewangian-wewangian, kayu gaharu dan lain-lain untuk menghormati leluhur. Jadi agama itu katanya menghormati leluhur. Ini pendapat orang sakit jiwa. Sigmund Freud ya. Karena menganggap manusia sebagai manusia itu sakit katanya. Ya kata Freud ya, tapi itu sepenggal saja. Kapan-kapan kita akan ulas Freud yang lebih lengkap. Oke. Ada orang-orang yang menikmati penderitaan tadi itu. Atau agama juga bikinan orang-orang kaya supaya si tertindas yang kerja paksa, tanam paksa. Tanam paksa itu kerja rodi. Bahasa Belanda kulturstelsel. Tanam paksa ya, kerja paksa. Saya pernah menulis tentang ini, panjang lebar ya. Mungkin di status-status saya. Kerja rodi ya. Kalau zaman Jepang, Romusa, ya Lubis itu juga. Lubis, Maulana, kemudian Aufa juga. Rombongan muka susah, Romusa itu. Yang muka-mukanya masih prasejarah. Nur, sampean juga Nur. Prasejarah itu. Belum mengenal tulisan ya. Sudah kenal tulisan kan? Nah, ya sudah hampir memasuki ya, tapi tetap prasejarah.
Jadi kan ada kemiskinan berada di bawah garis kemiskinan. Kebodohan berada di bawah garis kebodohan. Dia garisnya memang kebodohan itu sendiri. Jadi kalau lu tes IQ, itu kan Einstein 160, dia 160, 170, tapi sekampung. Tes IQ itu loh dia. Orang sekampungnya dites semua, hasilnya 170. Ya termasuk ini juga, sekampung itu. Juga kan kalau dibuat ngetes itu alatnya rusak. Karena seharusnya untuk ngetes IQ malah untuk pemeriksaan telur secara berkala. Baik. Masukhistik. Ada orang yang kelak ini menjadi salah satu mazhab untuk diketahui oleh Dayat dan Jayadi ya. Salah satu mazhab dalam penyimpangan seksual. Ada penyimpangan perilaku seksual. Jadi ada orang yang banyak perilaku seksual ini. Saya lupa nama sutradara direkturnya itu siapa, tapi pernah difilmkan tahun 92 ya, di pameran-pameran film itu. Orang Jepang kok, orang Tokyo ini. Kalian pasti tahu ya, tapi bukan kakek Sugiyoti, bukan itu. Memang difilmkan ya, kejaman di Tokyo itu. Jadi salah satu aliran dalam perilaku penyimpangan ya, penyimpangan seksual adalah senang kalau pasangannya menderita. Ada juga orang yang senang mempertontonkan exhibitionist, sex exhibitionist, mempertontonkan eksibisi, pertunjukan kan, exhibition itu. Exhibitionist orangnya. Seperti kan itu kan penyakitnya. Kalau Maman kudis. Kan gitaris ya kan? Betul enggak itu? Dia kudis. Tambahan IST itu orangnya berarti. Betul man? Ya. Kudis itu kemudian apa? Yaktadi kalbanak, dia meniscayakan kalbanak. Membutuhkan kalbanak ya. Baik. Ada orang yang senang mempertontonkan itu. Ini perilaku menyimpang. Mohon maaf ya. Senang mempertontonkan kelaminnya di muka umum. Dipan ya. Itu exhibitionist namanya. Ada kan? Siapa yang senang kencing di pinggir jalan berdiri setelah itu disentil-sentil begini ya. Itu juga exhibitionist. Dia saling menuduh ya. Ya ini supaya tidak ngantuk saja ya. Nah, ada juga yang seperti Iqbal masa kecilnya membuat gundukan tanah lalu dikencingi di atasnya. Dilubang-lubangi dulu pakai sikut itu ya, lalu dikencingi di atasnya, lalu diambil dari bawah dan saling melempar satu sama lain. Betul masa kecilnya ya. Nah, ini masa kecilnya prasejarah. Jauh-jauhan biasanya Nur ya, 2 meter, 3 meter ya. Kalau di dunia binatang kan para pemangsa itu kan untuk menandai teritorinya kan, batasan berburunya. Jadi batasan berburu Dayat di sini dikencingi ya. Batasan berburu Lubis yang ular-ular loh waktu itu. Saya yakin ular nggak ada ke sini karena sudah dikasih batas ada Lubis itu. Perburuannya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ada orang masukhistik ini kita artikan yang baik sekarang. Masukhistik ini kan politik negeri-negeri penjajah. Diambil gold, sumber daya alamnya. Setelah itu glory, ekspansi politik, lalu dikasih gospel, dikasih agama. Kamu jangan sedih, kamu bahagia di akhirat. Kamu kan dibayar murah ini sekarang, kamu digaji sedikit, tapi nanti kamu di akhirat dapat balasan yang baik. Nah, seperti itu. Jadi agama ini diperuntukkan bagi orang-orang yang kalah. Bahasa Melayu disebut ugama ya. Ugama. Kalau di Bali disebut igama, tapi sama saja. Baik. Padahal kalau di Islam kita tahu salah satu ranah agama itu ad-dinu. Iqbal ad-dinul muamalah. Agama itu jual beli. Itu supaya semangat. Hadis itu. Agama itu jual beli, muamalah bukan jual beli, pergaulan. Di antara isi pergaulan adalah jual beli, berdagang, gadai, betul kan ya? Supaya ada keuntungan kalau jual beli, ada ya.
beliau ngantuk. Ada jeruk-jeruk atau apa? Silahkan itu supaya. Ustadznya Dayat kan ya. Diketawain sama Fauzi, sampean seharusnya enggak terima itu. Ustadznya dilecehkan itu. Wih, jangan begitu loh sama orang Bangkalan nanti Anda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Nomor 1 itu ya. Sekarang adalah yang kedua, kacamata atau perspektif point of view yang kedua untuk memiliki pemahaman manakala Allah menganugerahkan derita, duka lara atau penundaan terhadap apa yang kita doa munajatkan selama ini atau sengaja Allah tidak memberikan. Nomor 2 adalah antafhama annahu salaka bika maslakal muqarrabin. Memang Allah hendak menuntunmu. Tuhan, kalau aku tersesat maka Sherlock lah, kan begitu kan ya. Tapi tergantung kalau Anda manunggal kepada Allah ya. Manunggal kepada Allah itu untuk konteks sekarang manunggaling kaulo wifi. Kalau tidak ada data, manunggaling kaulo wifi dulu, betul Bib ya. Katanya Bib tut wifi handayani. Tapi sebelum itu manunggal dulu. Ini aliran tasawuf yang baru untuk yang prasejarah seperti Lubis. Manunggaling kaulo wifi. Woi, kode apa namanya? Apa kalau wifi itu? Kode akses, password. Nah, itu dia. Ternyata passwordnya apa? Passwordnya matilah kau ya. Tulis, ternyata bisa masuk. Diakses itu. Orang-orang yang muqarrabin ini satu level, sebenarnya 2. Satu level di atas abror. Sholat tahajud itu sunnah enggak? Sunnah ya untuk orang kebanyakan. Bagi muqarrabin itu wajib. Bukan wajib merubah hukum fikih, bukan ya. Tapi itu harus dilaksanakan. Ini bukan merubah hukum, tidak. Baca Quran itu sunnah, tapi bagi muqarrabin wajib itu. Kemudian menolong, membantu itu sunnah. Ini bukan mengganti hukum fikih, jangan salah. Ini perspektif Wahabi, prasejarah Anda itu. Prehistorik ya. Jadi tidak merubah hukum fikih, tidak. Jadi hal-hal yang sunnah bagi orang kebanyakan, abror, itu menjadi wajib bagi muqarrabin. Hal-hal yang makruh bagi abror menjadi haram bagi muqarrabin. Paham enggak? Makruh itu apa contohnya? Sholat nunda-nunda waktu sampai akhir ya. Kemudian sudah punya uang, utangnya enggak dibayar-bayar. Itu makruh ya. Tapi haram bagi muqarrabin. Kemudian makan makanan yang bau misalnya. Bikin sop, bikin tumis atau jus kentutnya tokek misalnya. Atau apalah ya. Kotoran telur dijadikan jus misalnya, sup. Hal-hal yang makruh ya yang makruh lah yang bagi kebanyakan orang, bagi abror itu justru haram bagi muqarrabin itu. Dan seterusnya ya. Orang-orang yang Allah pilih untuk dekat kepadanya. Karena memang dia sudah mempersiapkan itu ya. Kama warada anil Fudail bin Iyad. Ini beliau meninggal di Mekah. Lahirnya di Uzbekistan. Tahun 802, tidak salah beliau meninggal ya. Karena yaqulu, beliau menyeru, berdoa, bermunajat. Ilahi aja'tani wa ja'tu iyali. Tuhan, aku dan keluargaku miskin atau kekurangan pakaian tadi. Kemudian wa'raitani wa'raita iyali. Aku kelaparan, aku kekurangan pakaian, aku dan keluargaku kekurangan makan dan kekurangan. Artinya gizi buruk, kemudian malnutrisi. Kekurangan makan itu malnutrisi. Atau kalau kekurangan vitamin A, vitaminosis ya. Malnutrisi, kekurangan gizi. Kekurangan vitamin A, vitaminosis. Insomnia, penyakit susah tidur.
Kalau gampang tidur di mana-mana, hypersomnia. Tolong dicatat, saya tidak mau menyebut siapa, tapi hypersomnia, hiper. Dia senang tidur di mana-mana. Penyakit gampang tidur. Penyakit juga itu. Dia disenangi oleh tidur ya. Oke, kita teruskan ya. Inna ma taf'alu hadza bi khawasi ibadik. Tuhan, engkau memberlakukan ini untuk para kekasihmu yang istimewa, untuk hamba-hamba terpilihmu. Fa bi ayyi sababin nastaujibu minka hadza? Ay min a'malil birri wal khair. Kalau begitu, mengapa aku harus menuntut ijabah? Aku menuntut balasan baik darimu ya. Dari perlakuan baik ini, toh aku sudah kau anugerahi, aku dan keluargaku sudah, ini mantan perampok dulunya, Imam Fudail bin Iyad ini ya. Aku sudah engkau anugerahi standar anugerah-anugerah yang engkau berikan kepada kekasihmu, orang-orang pilihanmu. Maka saya butuh apa lagi? Saya kurang makan, malnutrisi, avitaminosis, kurang gizi, hidup miskin ini loh ya. Ini anugerah yang kau berikan pada kekasihmu yang terpilih. Saya sudah kau berikan. Engkau telah menganugerahiku anugerah-anugerah para kekasihmu itu. Maka saya butuh apa lagi? Kenapa saya harus menuntut ini itu? Nah itu kira-kira. Baik, sekarang POV berikutnya, point of view berikutnya, standar atau kacamata berikutnya. Jadi bir dan khair, kebajikan dan kebaikan. Wa min jumlatihi, yakni jumlah al-fahmu fi babil man'i itu. Antafhama anad dunya faniyatun wa ladzatiha qadiyatun. Dunia ini fana, temporal, akan cepat sirna. Wa ladzatiha munqadiyatun. Kelezatan-kelezatannya, kenikmatan-kenikmatannya ini akan aus oleh pertukaran masa dan sirna oleh pergeseran waktu. Kalau begitu, tafrah, maka bergembiralah seharusnya. Fatafrahu ya, fatafrah. Seharusnya kamu bergembira wahai murid, bima udkhiro atau udkhiro laka fil akhirah. Terhadap apa yang kelak Allah persediakan untukmu di negeri akhirat atau di hari kemudian. Ila ghairi dzalik bima yaftahullah bihi ala qalbil murid. Juga selain itu, pemahaman tentang man'un itu dari segala apa yaftahu yang Allah membukakan, memberikan futuh Allah bihi dengan ma terhadap hatinya murid-murid. As-shadiq yang concern, yang jujur ya. Shadiq ini beda dengan siddiq ya. Kalau shadiq, ia butuh bukti satu saja. Kalau siddiq tidak. Ia butuh bukti satu saja, kalau siddiq tidak. Sayyidina Abu Bakar tidak butuh bukti itu, siddiq. Sayyidina Umar shadiq itu. Bukti dulu bahwa dia nabi, satu, baru saya percaya. Sayyidina Abu Bakar tidak. Nah itu dia. Maka Sayyidina Abu Bakar ini satu level di atas Sayyidina Umar. Karena dia sudah tidak butuh bukti, sudah iman ke Nabi itu. Ngapain bukti lagi? Kita mengimani Quran, sudah nggak butuh bukti. Orang yang masih membutuhkan bukti, ya masih jauh di level itu berarti. Tapi cara-cara Sayyidina Umar ini bagus itu. Kalau engkau menyuruhku mencintaimu lebih daripada anak istriku, ya. Tapi kalau engkau menyuruhku mencintaimu lebih dari diriku sendiri, nanti dulu. Nah itu berarti dia satu bukti dulu baru percaya. Dan itu bagus begitu itu. Jadi kita tahu ada orang di kamar mandi karena ada ngos-ngosan di kamar mandi, betul nggak? Hasan ya, mungkin dia sering ngos-ngosan juga. Ini ada orang mana buktinya? Sandal saja, boleh jadi bukan orang. Sebab rupa-rupanya ayam kadang kakinya nyangkut ke sandal, betul kan? Boleh jadi bukan orang. Tapi kalau ngos-ngosan,
Mungkin itu suara HP, Pak. Ya, wallahu a'lam kalau begitu. Oke, sedikit lagi. Faiza fatha alaihi, manakala Allah membukakan alaihi pada abdun, pada murid, dzalika terhadap hal itu, maknanya al-fahmu fil man'i, maka taladzata, dia merasa nyaman bil man'i, dengan ketertundaan, penundaan. Allah tidak memberi, keterlambatan dan lain-lain. Fa'adal man'u ainal ata, maka kelak al-man'u itu akan berubah sama sekali menjadi hakikat atau substansi, esensi atau itu sendiri. Nah, ini juga bermakna akhlak. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu akhlak itu. Semuanya akhlak. Kalau kita sungguh-sungguh mau memahami. Sholat kok dianggap akhlak? Ada kan orang yang sholat itu tidak berakhlak. Karena akhlaknya ada pada ubudiyahnya kan ya. Idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Sholatnya tidak berakhlak. Fawailul alladzina hum an sholatihim, dia abai. Tidak peduli pada substansi sholatnya, yakni mengagungkan Allah dan mengakui kerendahannya, kehina-dinaannya. Semua perintah agama, bahkan semua kitab suci itu akhlak. Kalau kita memahami itu, selesai. Jadi kita ini hamba. Apa tadi primordial katanya ya, primordial. Nah, entah kemana si primordial itu. Kita ini hamba. Dengan memahami kita ini hamba, selesai. Ini apapun yang diberikan oleh Allah ini susah senang. Sebenarnya kalau pertemuan sebelumnya, cara Allah memperkenalkan diri, menjumpai kita ya, memahami, dengan memahami al-man'u, otomatis kita paham Allah itu al-mani ya. Dengan memahami atau ya, tentu kita memahami nanti al-mu'ti ya. Tapi itu fase standar. Fase muqarrabin tidak, pahami mu'tinya dulu, maniknya dulu, ad-dornya dulu dipahami. Manakala kita paham Allah itu manik, maha menunda, maha tidak menganugerahkan, maha mencabut hak-hak dan otoritas. Selesai itu berarti itu. Kalau kita memahami Allah itu al-mujib, maha mengijabah doa, tidak mungkin ada satu doa pun yang disia-siakan oleh Allah itu. Hanya Allah yang lebih tahu kebutuhan kita. Kalau keinginan kita ya kita yang tahu. Tapi kebutuhan kita kadang kita lupa. Kebutuhan makan, sepiring, pakaian, selesai itu. Kan ada cerita yang maling masuk penjara. Seorang ahli ibadah, ya Tuhan, kok saya susah banget kerja ini di pasar ini, angkat-angkat barang jadi kuli dan seterusnya. Padahal yang saya butuhkan hanya sesuap nasi, hanya sekerat roti pagi dan sore. Lalu Allah kabulkan. Ada maling lari dikejar-kejar, sembunyi di musola maling itu. Begitu dilihat tidak ada si ahli ibadah itu, ditangkaplah dan masuk penjara. Lalu dia tidak usah kerja repot-repot karena pagi sore dia sudah dapat roti di penjara. Nah, apa Anda mau yang seperti itu? Silahkan nanti diskenariokan sendiri ya. Baik, saya kira demikian. Jadi derita itu sekurang-kurangnya ada dua perspektif tadi ya, samping banyak prof tadi. Apakah kita memahami Allah al-mani', Allah maha menunda, maha tidak memberi menganugerahkan, maha mencegah merintang halangi kita, yang oleh karena kita memiliki pemahaman yang seperti itu, maka manakala kita mengalami keterlambatan, penundaan, selesailah cara berpikir kita oleh karena kita memahami Allah itu al-mani'. Pun kita tidak terlalu euforia kalau mendapat kenikmatan, kesuksesan, kenikmatit, keberhasilan, kesuksesan, karena kita sadar bahwa itu bersumber darinya, bukan dari kita. Jadi yang patut digarisbawahi, innama yu'limukal man'u li'adami fahmika. Pemahaman ini yang harus kita buka. Anillah, paham tentang Allah, berarti maksudnya Allahu Akbar. Ini kan innama yu'limukal man'u. Kamu menderita gara-gara man'un. Karena kamu tidak paham tentang Allah, bahwa Allah itu barusan al-mani'. Ya.
Paham ya? Sudah tambah pinter ya. Kalau kita paham Allah itu Al-Mani, maha mencegah, merintangi, menghalangi, tidak memberikan, selesai, tidak ada lagi yang yu'limuka. Tidak ada yang membuatmu menderita, menderitit. Karena kamu sudah paham Allah itu Al-Mani. Paham lebih ya? Fihi di dalam hi ya. Fihi di dalam hi. Fihi di dalam man'un. Jadi innama, ini teka-teki memang dulu ya. Memang teka-teki ini membuat ngantuk loh biasanya. Innama yu'limukal man'u, ya man'un ini membuatmu menderita karena kamu tidak paham anillah, bahwa Allah itu al-mani. Sudah terpecahkan teka-teki kan? Nah, baik demikian, wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Boleh jadi